bagi mereka-mereka yang nakal ini kita sudah siapkan pedang, ya kita lakukan teguran, kita lakukan pemanggilan kepada mereka. Jadi kita kasih kesempatan. Ini kementerian baru, tidak harus pedangnya langsung dibuka, langsung tebas gitu, enggak ya. Nah, kita takut-takutin dulu. Ya, ini bagian dari garis takdir ya, yang sulit juga untuk dilogikakan. Tapi saya teringat tahun 2012 sampai 2016 itu melakukan proses penyelidikan, kemudian membantu juga teman-teman penyidik dan penuntut umum untuk menuntaskan kasus haji waktu itu. Dan mungkin menjadi pertimbangan juga ketika Gus Irfan dan Mas Dhanil terpilih sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Badan Penyelenggara Haji, kemudian mungkin beliau mereview ya, barangkali ini kira-kira siapa dari teman-teman penegak hukum ini yang bisa kemudian membantu beliau. Dan kemudian dari pihak Gus Irfan maupun Mas Dhanil itu kemudian menghubungi ke Kapolri meminta tim ya. Nah, jadi bukan saya sendiri meminta tim untuk kemudian bisa membantu BPH ini sebelum kemudian berubah nama menjadi Kementerian Haji dan Umroh ya. Ya memang salah satu alasan saya kemudian mau menerima amanat yang sebenarnya amanah yang sangat besar ini ya, karena pengalaman di tahun 2012 sampai 2016 itu menyisakan memori di saya bahwa haji ini harus diperbaiki. Pelayanan haji itu harus semakin baik. Kemudian hal-hal yang kemudian berbau korupsi dalam pelaksanaan haji ini harus segera diselesaikan gitu. Dan saya melihat bahwa ada keinginan kuat dari Bapak Presiden ya, dengan membentuk BPH waktu itu, Badan Penyelenggara Haji, yang kemudian akan menjadi cikal bakal dari Kementerian Haji. Memang ada keinginan kuat untuk berusaha memberikan pelayanan haji yang lebih baik, termasuk juga kemudian memberantas dalam tanda kutip mafia-mafia yang ada di dalam proses perhajian ini. Dalam proses sebelum prahaji ini itu banyak hal yang memang harus kemudian mulai diperbaiki, termasuk misalnya masalah siapa-siapa jamaah, baik itu dari haji reguler maupun dari haji khusus yang daftarnya sudah harus tersusun dengan sangat rapi, dan tidak ada kemudian upaya-upaya mengganti nama-nama jamaah itu. Misalnya yang nomor urut porsi belakangan kemudian bisa nyodok ke depan tanpa ada alasan yang jelas ya. Misalnya kalau untuk penggabungan atau penggantian pendamping lansia itu kan dimungkinkan. Tapi tanpa itu tidak bisa kemudian yang nomor porsi yang bawah kemudian melambung langsung masuk ke depan gitu. Nah, itu yang kemudian daftar itu harus diperbaiki. Artinya di dalam sistem itu Siskohat ya, itu harus diperbaiki. Setelah kemudian problem masalah pendaftaran, itu kemudian masuk ke masalah pelunasan. Ya, seperti kemudian yang terjadi, yang saat ini sedang disidik oleh teman-teman
KPK itu kan karena ada tanda kutip ditengarai, ada pihak-pihak kemudian yang bermain terkait dengan masalah kuota itu sebenarnya siapa yang berangkat gitu ya, siapa yang kemudian tergeser. Nah, itu semuanya harus diberisi. Setelah itu kemudian masalah pengadaan ya. Jadi penyediaan layanan itu mulai dari akomodasi dari hotel, kemudian penyediaan konsumsi, kemudian penyediaan transportasi, termasuk juga pelayanan di Armusna atau yang sering orang bilang layanan masair. Itu semuanya harus bebas dari praktek-praktek kotor, ya, praktek-praktek percaloan, ya, orang bilang ada rente di situ. Nah, itu kita harus tertibkan semua. Seperti pengalaman kemarin, ya, kebetulan saya baru pulang dari Saudi, diberikan amanah oleh Pak Menteri untuk mengawal proses penyediaan itu. Ya memang kalau saya lihat sejak tahun 2012 sampai hari ini praktek-praktek itu masih ada. Ya, dan saya sebagai pengarah tim merasakan itu gitu. Intervensi-intervensi, coba orang kemudian pengaruh-pengaruh, termasuk kemudian adanya praktek-praktek percaluan itu masih mencoba untuk masuk ke dalam proses penyediaan ini. Tapi karena kita dari awal sudah bertekad ya bahwa tahun ini itu tidak boleh ada praktek-praktek percaluan, kemudian intervensi-intervensi, maka ya insya Allah ya kita sudah berikhtiar, kita sudah menjamin ya bahwa proses-proses penyediaan itu bisa dilakukan dengan baik dan bebas dari praktek percaluan, korupsi, kolusi dan semacamnya ya. Saya bersyukur ya bahwa Pak Menteri juga sebenarnya saya yakin banyak intervensi dan pengaruh dari luar. Tapi Pak Menteri tidak meneruskan pengaruh dan intervensi itu kepada saya, tidak menyebutkan siapa orangnya. Bahkan saya pernah ditelepon oleh Pak Menteri bahwa sudah ada orang-orang yang membawa uang ke tempatnya Pak Menteri. Nah, tapi saya bersyukur Pak Menteri nggak menyebut nama orangnya, sehingga saya juga tidak terpengaruh dan saya tidak harus mencari tahu siapa sebenarnya orang yang sudah mengintervensi atau mempengaruhi Pak Menteri itu. Nah, sehingga kami bersama tim di lapangan ya bisa enjoy gitu ya, bisa enjoy melakukan proses pengadaan itu tanpa adanya pengaruh dan intervensi yang ada gitu. Sebenarnya banyak ya celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang tidak bertanggung jawab ya, utamanya di dalam mengganti-ganti orang yang seharusnya berhak untuk berangkat di dalam haji khusus. Kalau haji reguler itu memang karena ada di bawah kendali kita ya. Kalau haji khusus itu hanya kuotanya yang ada di kita, lalu kemudian kita memberikan ke teman-teman haji khusus itu namanya user, untuk mereka kemudian memesan tenda sendiri ke Arab Saudi, itu pakai sistemnya Arab Saudi, sistem nusuk ya. Nah, itu mereka memesan hotel, memesan untuk konsumsinya, memesan untuk transportasinya, itu mereka memesan sendiri. Nah, untuk bisa memesan, nah itu kita berikan user kepada mereka, dan mereka yang kemudian mereka punya password. Gitu. User itu maksudnya username dan password, yang mereka kemudian dengan sendirinya mereka akan masuk untuk ke sistemnya Saudi untuk pesan hotel dan tadi.
konsumsi dan transportasi. Nah, kemudian ketika teman-teman PIHK itu travel itu kemudian kita berikan pendelegasian wewenang tadi, nah itu mereka sangat kita harapkan untuk benar-benar memasukkan orang antrian sesuai dengan urutannya, itu ya. Oleh karena itu kita di tahun ini itu kita meminta ya, selain istitoah kesehatan ya, juga mereka mengupload paspor, kemudian juga menyertakan kartu BPJS kesehatan. Nah, ini yang baru, yang mungkin kemudian bagi kawan-kawan travel atau PIHK itu karena seperti istitoah, itu tahun-tahun sebelumnya kan tidak disyaratkan mereka. Ya. Tapi karena himbauan dari Saudi, ya, semacam perintah kepada kita agar travel jamaah haji khusus juga harus melalui proses istitoah yang ketat, sehingga kita mensyaratkan kepada travel dan PIHK itu bisa meminta kepada jamaahnya untuk melakukan istitoah kesehatan. Nah, berikutnya mengupload paspor. Nah, ini tahun-tahun yang lalu juga ada. Gitu. Nah, ini sebagai kontrol kita untuk bisa memastikan bahwa orang-orang yang berangkat dari travel haji khusus ini betul-betul orang yang secara porsi ya, itu memang yang berhak berangkat. Gitu. Tidak kemudian ini bisa diperjualbelikan, ya, ditukar-tukar. Ya. Bahkan orang yang belum daftar pun, gimana ceritanya bisa kemudian bisa berangkat? Nah, 0 tahun bisa berangkat gitu. Nah, ini yang kemudian ramai juga di luaran ya, di pamflet-pamflet. Ada orang bilang bahwa bayar sekarang, berangkat sekarang. Itu nggak mungkin gitu. Nah, itu iklannya menyesatkan dan kita akan tertibkan ya iklan-iklan seperti itu. Ya. Kita akan panggil PIHK atau travel yang mengiklankan seperti itu. Ini kita sudah bertekad ya, pengelolaan haji, tata kelola haji ini, mulai dari tata kelola sistemnya, tata kelola urutan siapa yang harus berangkat dan tidak. Ya, saya sudah biasa ya di KPK itu keras ya, di Mabes Polri juga begitu. Kita juga udah siapkan pedang lah ya. Bagi mereka yang nakal ini kita sudah siapkan pedang, ya kita lakukan teguran, kita lakukan pemanggilan kepada mereka, kita lakukan penyelidikan, ya, analisis mendalam, lalu kemudian kita minta komitmen mereka untuk mengubah perilaku. Ya, pertama, jadi kita kasih kesempatan. Ini kementerian baru, ya tidak harus pedangnya langsung dibuka, langsung tebas gitu, enggak ya. Nah, kita takut-takutin dulu. Saya sekarang punya pedang. Nah, sekarang ada aturan Undang-Undang baru 14 tahun 2025 ini, itu kita juga bisa masuk sampai ke penindakan. Ya, di situ ada pasal-pasal yang jelas termasuk pidananya. Nah, sehingga kalau nanti kemudian kita lakukan teguran, lalu kemudian naik eskalasinya kemudian ke penyelidikan, penyelidikan kemudian kita juga masuk ke penindakan, ya, ke penyidikan, maka memang di undang-undang yang baru ini kita diberikan wewenang ya untuk melakukan penyidikan sendiri, tentu juga di bawah koordinasi Korwas PPNS di Mabes Polri. Nah, bahkan mungkin yang saya bayangkan ada orang keluar dari ruangan Kementerian Haji ini sudah
memakai oranye, rompi ya, memakai rompi, mungkin warnanya juga bukan oranye, kita sedang pikirkan, dan bisa juga tangannya sudah terborgol, gitu. Karena kita bisa melakukan proses penindakan, ya, penyidikan sendiri. Saya melihat begitu, untuk mendapatkan bukti yang langsung, paling mudah memang dengan operasi tangkap tangan ya. Karena ketika ada seserahan di situ, nah, orang sudah tidak bisa berdalih apapun gitu loh. Ya, proses-proses operasi tangkap tangan bisa dilakukan dalam konteks tindak pidana dalam perhajian atau umroh ini gitu. Ya kan? Udah tidak bisa berdalih dia tapi kalau sudah lewat itu sulit cari pembuktiannya. Bahkan kemudian cenderung untuk berdalih, beralasan. Nah, tapi kalau dengan proses operasi tangkap tangan ya sepanjang bukti-buktinya cukup ya kita bisa lakukan OTT itu. Perangkat-perangkatnya seperti penyadapan. Ya. Ya, jadi kita coba kalkulasi nanti karena kita juga perlu diskusi dan mendapatkan masukan-masukan, terutama dari Korwas PPNS Mabes Polri yang kemudian karena memang amanat undang-undang seperti itu. Nah, kita sampaikan bahwa kita akan melakukan operasi-operasi senyap, operasi-operasi tangkap tangan yang kemudian orang seketika bisa ditangkap, dilakukan operasi tangkap tangan itu. Kita siapkan teman-teman PPNS, karena sebenarnya Kemenak ini, utamanya Direktorat Jenderal PHU, itu mewariskan beberapa PPNS ya, cuman belum pernah difungsikan sebagai PPNS gitu. Brevet PPNS itu mereka punya ya, dan tentu karena kami punya hubungan yang baik dengan Mabes Polri, kita akan menambah jumlah PPNS itu ya. Teman-teman juga nanti teman-teman media, wartawan bisa sebagai informan kita gitu ya. Ya, whistleblower gitu. Itu menginformasikan ke kita, bahkan mungkin juga teman-teman media banyak paham terkait dengan modus-modus yang mereka gunakan. Itu bisa kita lakukan OTT ya, OTT baru oleh Kementerian Haji ya. Modus bisa banyak yang mereka ini ya. Ya namanya orang mencari celah, ya kan. Nah, bahkan mungkin termasuk sistem yang kita bangun yang baru ini dengan upload paspor itu kan banyak pihak sebenarnya yang terhubung ya dengan paspor ini. Misalnya teman-teman imigrasi, ya kan. Jadi kalau kemungkinan dia bisa menggunakan paspor palsu, maka kami kan nggak bisa mengukurnya di sini, ya kan? Nah itu kita juga kerjasama dengan teman-teman imigrasi agar secara administrasi, ya, kependudukan juga termasuk ya, KTP dan lain-lain. Ya. Karena syarat paspor itu kan sebenarnya dari KTP awal mulanya. Nah gitu. Nah berapa banyak cerita di tahun-tahun terdahulu itu, ya, orang kemudian bisa memalsukan KTP, ya, kemudian datang ke catatan sipil, ya, merubah KK dan lain-lain, ya, untuk kemudian dia bisa, kalau lansia itu harus ada pendampingnya, nah dia bisa memalsukan itu, ya kan. Kemudian gabungan mahram suami istri, itu kan juga bisa. Nah sekarang ada orang di tahun-tahun yang lalu, ya, mafia-mafia ini itu memanfaatkan tadi, sehingga orang kalau ditanya ibu istrinya siapa, bingung, ya, bingung menjawabnya karena palsu, ya.
mereka seakan-akan suami istri, gitu. Tapi ternyata bukan, hanya untuk memenuhi tadi. Modus-modus yang lain banyak ya, selain tadi terkait dengan administrasi kependudukan, ya. Ini kita serahkan sekarang, mengharapkan kepada PIHK travel itu bisa bekerja sama dengan kita jujur dan berintegritas juga gitu. Karena merekalah yang kemudian tahu bahwa siapa jamaah-jamaah mereka itu yang sebenarnya berhak berangkat tahun ini. Nah, kalau kemudian mereka mengganti dengan yang lain, nah, tentu dengan modus yang mereka punya gitu. Tapi semua kita akan tutup celah-celah itu, ya, untuk bisa tahu bahwa yang memang berhak berangkat itu adalah orang yang secara porsi memang sudah bagiannya, gitu. Bukan kemudian orang yang bisa menyalip-nyalip itu. Ya. Ada banyak hal sebenarnya yang tidak bisa saya ceritakan satu persatu di sini, rahasia. Ya, karena rahasia juga gitu. Kalau saya sampaikan di sini nanti itu akan digunakan oleh mereka gitu. Ya. Ini dari sisi pengamat ini saya. Ya. Jadi gini, kalau saya melihat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 ya, undang-undang terdahulu yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang 14 tahun 2005 ini, ya, itu memang tidak ada aturan, ya, tidak ada dasar hukum, tidak ada landasan yuridis, ya, bagaimana pengaturan kuota tambahan itu. Di sana yang ada itu hanya pengaturan tentang kuota nasional. Ya. Jadi kuota nasional itu adalah kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi kepada negara-negara Muslim. Ya. Lalu di antara negara-negara Muslim ini ada yang mengajukan untuk tambahan. Nah, ketika mengajukan kuota tambahan itu sebenarnya tidak ada secara yuridisnya itu di dalam Undang-Undang 8 2019. Ya. Di situ hanya ada pengaturan kuota nasional 92% itu untuk kuota haji reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Nah, di dalam pasal 9 dinyatakan ketika ada tambahan kuota nasional, ya, maka kuota tambahan, maka kemudian itu diserahkan kepada menteri untuk mengatur. Artinya ketika diserahkan kepada menteri, maka menjadi sebuah diskresi, ya, sebuah kebijakan yang kemudian itu bisa ada pada seorang menteri. Nah, hanya saja persoalannya diskresi ini, ya, di dalam hukum itu harus dilakukan secara ketat, ya. Bagaimana diskresi itu bisa diberikan? Contohnya bahwa diskresi itu bisa diberikan dengan pertimbangan tidak mengganggu kemungkinan potensi untuk konflik of interest. Ya. Konflik of interest dari siapa? Konflik of interest dari si pengambil kebijakan itu. Itu harus dipertimbangkan itu. Termasuk mungkin juga dari pejabat-pejabat di bawahnya. Itu. Apakah dengan diskresi itu akan lahir konflik of interest? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Yang kedua, bahwa diskresi itu tidak mengganggu selain konflik of interest, akuntabilitas, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu jangan sampai kemudian peluang itu ada di dalam diskresi itu. Nah, sekarang tinggal penyidik bisa melakukan penyidikan dengan secara seksama, teliti, dan cermat,
presisi, ya. Nah, bagaimana potensi-potensi diskresi itu. Nah, saya tidak mau masuk terlalu dalam ya, karena saya dekat sama teman-teman KPK, saya juga menjadi tempat diskusi dari teman-teman PHU ya sebelum ini, dan saya juga masih tergabung di PBNU. Nah, jadi saya dari pengamat saja gitu ya. Dari pengamat saja bahwa memang itu adalah sebuah diskresi dari menteri ya. Hanya persoalannya lalu kemudian harus dipertimbangkan secara matang agar diskresi yang dimiliki itu tidak digunakan untuk hal-hal yang kemudian kontraproduktif dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lainnya. Apalagi untuk menguntungkan diri sendiri atau golongan gitu. Nah, ini yang perlu dicermati oleh teman-teman, baik itu di KPK, penyidik KPK, dan penuntut umum nanti.